Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ticaya Putri dari kelas 2K09. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara penyelesaian dari soal ujian tengah semester Matematika Sistem Informasi 2. Pada soal pertama, buatlah sebuah contoh kasus dan penyelesaian pemrograman linear untuk maksimisasi atau minimisasi. Di sini saya membuat sebuah soal untuk mencari keuntungan maksimum. Seorang pengrajin memiliki usaha menjual mainan motor-motoran dan mobil-mobilan terbuat dari kayu yang masing-masingnya digambar dengan beberapa warna. Untuk motor-motoran membutuhkan 4 potong kayu dan 3 macam warna, sedangkan untuk mobil-mobilan membutuhkan 6 potong kayu dan 2 macam warna. Bahan baku yang disediakan ada 12 potong kayu dan 6 buah cat warna. Motor-motoran dijual dengan harga Rp6.000 per buah, dan mobil-mobilan dijual dengan harga Rp8.000 per buah. Tentukan berapa buah mainan motor-motoran dan mobil-mobilan yang harus dibuat oleh pengrajin agar keuntungannya maksimum. Pertama, kita buat label terlebih dahulu. Di sini ada bahan, yaitu ada kayu dan cat, lalu ada mainan, motor-motoran, dan mobil-mobilan, dan juga persediaan. Untuk motor-motoran membutuhkan 4 potong kayu dan 3 buah cat warna, lalu dijual dengan harga Rp6.000 per buahnya. Untuk mobil-mobilan dibuat dengan 6 potong kayu dan 2 buah cat warna, dijual Rp8.000 per buah. Selanjutnya persediaan kayu, itu ada 12 potong, dan untuk persediaan cat ada 6 buah warna. Lalu di sini kita memaksimumkan terlebih dahulu Z sama dengan 6x1 dan 8x2 dengan syarat 4x1 ditambah 6x2 kurang dari sama dengan 12 dan 3x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 6. Lalu x1 lebih besar sama dengan 0, selanjutnya x2 lebih besar sama dengan 0. Di sini kita mencari terlebih dahulu X dan Y-nya dari masing-masing persamaan. Untuk persamaan pertama itu 4X plus 6Y sama dengan 12. Kita dapat X-nya itu 3,0 dan dapat Y-nya itu 2 sehingga menjadi 0,2. Selanjutnya persamaan kedua ada 3X plus 2Y sama dengan 6. Di sini kita dapat X-nya 2 sehingga menjadi 2,0. Dan Y-nya mendapatkan 3 sehingga menjadi 0,3. Di sini saya menggunakan grafik dan memiliki beberapa titik sumbu, itu ada 0,2, 3,0, 2,0, dan di sini ada 0,3. Selanjutnya, ketika kita sudah mencari titik sumbunya menggunakan grafik, kita akan eliminasi persamaan tersebut untuk mencari Y dan X. Untuk mencari Y, kita akan eliminasi dari kedua persamaan, yaitu 4X tambah 6Y sama dengan 12, dikalikan dengan 3 sehingga mendapatkan 12X tambah 18Y sama dengan 36. Persamaan kedua, 3X tambah 2Y sama dengan 6, kita ubah dengan dikalikan 4 sehingga berubah menjadi 12X ditambah 12Y sama dengan 24. 36 dikurang 24 itu 12, 18 dikurang 12 itu 6, sehingga Y yang didapatkan itu 2. Selanjutnya untuk mendapatkan X, kita akan substitusikan. Kita akan substitusi dari persamaan 4X tambah 6Y sama dengan 12. Berarti di sini 4X sama dengan 12 dikurang 6Y, karena Y-nya kita sudah dapat yaitu 2, maka 6 dikalikan 2 sama dengan 12, jadi 12 dikurang 12, sehingga didapatkan X-nya itu sama dengan 0. Kita sudah mendapatkan X1-nya itu 0 dan X2-nya itu 2, lalu dimasukkan dengan fungsi tujuannya tadi,
Z sama dengan 6 dikalikan 0, dan 8 dikalikan 2. Sehingga hasil yang didapatkan yaitu 16. Pada kesimpulan dengan metode linear, seorang pengrajin kayu akan mendapatkan keuntungan yang maksimum apabila hanya membuat mainan mobil-mobilan sebanyak 2 buah dan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp16.000. Selanjutnya kita menggunakan metode simplex. Kita mencari fungsi biayanya dulu, yaitu Z sama dengan 6x1 dan 8x2. Lalu mode matematikanya 4x1 ditambah 6x2 kurang dari sama dengan 12, dan 3x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 6. X1 lebih besar sama dengan 0, dan X2 lebih besar sama dengan 0. Kita membuat model kanoniknya terlebih dahulu. Sini ada Z, min 6x1, min 8x2, min 0x1, min 0x2. Kita memakai kita memakai S1 dan S2 karena persamaan yang kita memiliki ada 2 variabel. Nah, untuk variabel pertama kita masukkan sebagai berikut, yaitu 4x1 dikurang 6x2 ditambah S1 sama dengan 12, lalu variabel yang kedua 3x1 ditambah 2x2 ditambah S2 sama dengan 6. Sini kita sudah membentuk dalam bentuk tabel. Untuk tabel yang pertama atau iterasi awalnya, Z itu menjadi min 6, min 8, 0, 0, dan 0. Di sini kita umpamakan S1 dan S2. S1-nya itu ada 4, 6, 1, 0, dan 12. Lalu S2-nya ada 3, 2, 0, 1, dan 6. Untuk iterasi pertama, kita cari terlebih dahulu min yang paling besar dari baris Z. Lalu, karena min paling besar ya ada di kolom X2, maka kita bagi terlebih dahulu untuk mencari indeksnya. Sehingga 0 dibagi min 8 itu hasilnya 0, 12 dibagi 6 itu hasilnya 2, dan 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. Dari indeks, kita pilih hasil yang paling kecil. Hasil yang paling kecil ini 2, sehingga unsur kuncinya itu ada di angka 6. Angka 6 tersebut berada di kolom X2 dan di baris S1. Sehingga untuk mencari iterasi keduanya ini, kita membutuhkan sebuah rumus. Karena unsur kuncinya ini 6, kita jadikan 1, dan Z-nya ini kita akan jadikan 0, S2-nya kita akan jadikan 0. Di sini saya memberi perumpamaan, ada A, B, dan C. Untuk B, kita mencarinya untuk B aksen, untuk di tabel berikutnya. Dengan rumus, B aksen sama dengan B dikurang 5, itu nanti hasilnya akan 1. Lalu selanjutnya, A aksen, yaitu dengan rumus A ditambah 8, yang hasilnya nanti akan berubah menjadi 0. Lalu untuk C aksen, menggunakan rumus C dikurang 2, sehingga hasilnya 0. Jadi, untuk semua angka yang ada di baris A, kita menggunakan rumus A ditambah 8. Dan untuk di baris B, kita menggunakan rumus B dikurang 5, dan di baris C kita menggunakan rumus C dikurang 2. Sehingga mendapatkan hasil yang membentuk sebuah tabel baru. Di sini Z-nya itu berubah 2,
0,888. S1-nya berubah menjadi -1, 1, -4, -5, dan 7. Lalu baris selanjutnya ada 1, 0, -2, -1, dan 4. Di sini kita ubah menjadi X2 karena X2 di sini sudah kita hitung dan rumus yang dibuat, sehingga sudah menjadi 100 sesuai syarat, maka S2 kita ganti menjadi X2. Sehingga dihasilkan kesimpulan di mana X1-nya mendapatkan 0, X2-nya mendapatkan 4, dan Z-nya mendapatkan 8. Maka dari data yang dihasilkan, seorang pengrajin kayu akan mendapatkan hasil yang maksimum atau mendapatkan keuntungan yang maksimum apabila dia hanya membuat mainan mobil-mobilan sebanyak 4 buah. Lalu untuk soal nomor 2, buatlah sebuah contoh kasus dan penyelesaian metode transportasi. Sini, untuk soalnya, Ibu Sari merupakan seorang penjual beras dan memiliki 3 tempat produksi, yaitu A, B, dan C, sebagai tempat penyimpanan stok kain. Masing-masing kapasitas tempat produksinya 250 ton, 300 ton, dan 150 ton. Produk beras yang dihasilkan dikirim ke beberapa distributor, yaitu seperti Bogor, Tangerang, dan Bandung. Dengan permintaan masing-masingnya 300 ton, 300 ton, dan 100 ton beras. Tentukan alokasi biaya minimal pengiriman agar kebutuhan sumber dan tujuan terpenuhi. Pertama, kita membuat tabel terlebih dahulu. Sini ada tempat produksi kapasitasnya. Pada tempat produksi A, kapasitasnya ada 250. Tempat produksi B, kapasitasnya ada 300. Dan tempat produksi C, kapasitasnya ada 150. Lalu ada distributor dengan permintaannya, itu untuk di Bogor ada 300 permintaan, dan Tangerang ada 300 ton, dan Bandung ada 100 ton. Pertama, kita menggunakan metode Northwest Corner, yaitu produksi ada Bogor, Tangerang, Bandung, distributor ada Bogor, Tangerang, Bandung, lalu tempat produksinya ada A, B, dan C, di sini ada supply dan demand. Sini ada 50, 30, 70, 20, 80, 40, 60, 70, 20. Pada metode Northwest Corner, itu dimulai dari pojok kiri atas, yaitu 50. Di sini supply-nya ada 250 dan demand-nya ada 300. Kita menggunakan yang terkecil antara supply dan demand, karena yang terkecil di sini supply 250, maka kita masukkan semua 250. Dan sisa demand-nya itu ada 50. Karena supply-nya sudah habis, maka 30 dan 70 tidak digunakan lagi. Lalu kita lanjut ke baris kedua atau baris B. Sini kita mulai dari 20. Kita lihat supply-nya ada 300 dan demand-nya sisa 50. Karena demand-nya sisa 50, maka kita cukup menggunakan 50, sehingga supply-nya sisa 250. Karena supply-nya masih sisa, dan demand-nya sudah habis, maka 60-nya tidak digunakan, maka kita akan menggunakan angka di sebelahnya, yaitu 80. Pada 80, terdapat demand 300, dan sisa 250 dari supply-nya. Sehingga kita masukkan 250, sehingga demand-nya sisa 50. Karena supply sudah habis, maka 40 tidak dapat digunakan kembali. Selanjutnya kita lanjut ke baris ketiga, tempat produksi C. Di sini ada 70, karena demand yang tersisa tadi ada 50, dan supply-nya ada 150, maka kita cukup menggunakan 50.
Lalu suplainya itu sisa 100. Karena masih ada sisa, kita lanjut ke angka di sebelahnya, yaitu angka 20. Angka 20 di sini demand-nya 100 dan suplainya 100, maka di sini kita langsung masukkan semuanya. Lalu didapatkan untuk biaya totalnya itu 50 dikali 250, 20 dikali 50, 80 dikali 250, 70 dikali 50, dan 20 dikali 100. Sehingga 12.500 ditambah 1.000 ditambah 20.000 ditambah 3.500 ditambah 2.000, maka biaya total untuk metode Northwest Corner itu 39.000. Sini kita cek kembali apakah demand dan supply sudah sesuai dengan jumlah awal. 250 tambah 50, 300, 250 tambah 50, 300, dan 100. Untuk demand-nya sudah benar, lalu kita cek untuk supply-nya. Sini supply-nya ada 250, lalu sini supply ada 300, 250 tambah 50, 300, lalu 150, 100 ditambah 50, 150. Karena sudah sesuai semua, jadi untuk metode Northwest Corner itu sudah selesai. Selanjutnya kita ke metode inspeksi, yaitu ongkos terkecil. Untuk ongkos terkecil, kita mencari angka terkecil di masing-masing barisnya. Untuk baris pertama, di sini angka terkecilnya itu 30. Maka, kita harus menggunakan demand atau supply, itu dilihat dari yang terkecilnya. Di sini yang terkecil ada supply, maka kita masukkan semua 250 sesuai dengan supply-nya, sehingga demand-nya sisa 50. Selanjutnya, kita ke baris kedua. Di baris kedua ini, angka terkecilnya itu ada 20, supply dan demand-nya sama-sama 300, sehingga kita masukkan semua 300, sehingga untuk 60 dan 50 tidak bisa digunakan, dan 80 dengan 40 tidak bisa digunakan, 70 tidak bisa digunakan karena supply 250-nya sudah habis digunakan oleh 30. Selanjutnya di baris ketiga, kita memiliki angka terkecilnya yaitu 20. Sini demand-nya ada 100 dan supply-nya ada 150. Karena demand-nya ada 100, maka kita gunakan 100, sehingga supply sisa 50. Dan selanjutnya, karena di sini ada angka 70, kita gunakan. Untuk 70, demand-nya itu ada 50 dan supply-nya 50. Lalu kita masukkan semua 50. Kita cek terlebih dahulu apakah hasil demand dan supply sudah sesuai dengan angka sebelumnya. Sini untuk demand pertama 300 sudah sesuai. Lalu ini 300, 250 tambah 50, 300 sudah sesuai. Dan sini 100 sudah sesuai dengan demand-nya, yaitu 100. Untuk supply-nya, di sini ada 250, di sini juga sudah 250, lalu di sini 300, di sini juga sudah 300, dan di sini ada 150, di sini ada 100 ditambah 50, menjadi 150. Berarti untuk demand dan supply-nya di metode inspeksi ini sudah sesuai semua. Sehingga kita ke biaya total, yaitu 30 dikali 250, 20 dikali 300, 20 dikali 100, dan 70 dikali 100. Sehingga didapatkan 7.500 ditambah 6.000 ditambah 2.000 ditambah 3.500. Dan untuk biaya total metode inspeksi ini kita mendapatkan Rp19.000. Selanjutnya, kita menggunakan metode FAM. Di sini sedikit berbeda karena kita berdasarkan selisih baris dan selisih kolom. Untuk kolom pertama, kita cari angka yang terkecil dikurangi dengan angka yang terkecil. Karena di kolom Bogor ini angka terkecil 50 dan 20, maka kita kurangkan
50, 20 menjadi 30. Lalu selanjutnya kolom Tangerang yang terkecil itu ada 70 dan 30, kita kurangkan menjadi 40. Lalu di kolom Bandung ada 40 dan 20, kita kurangkan menjadi 20. Untuk selisih barisnya, untuk baris A yang terkecil ini ada 50 dan 30, sehingga dikurang menjadi 20. Untuk baris B yang terkecil itu ada 20 dan 40, sehingga menjadi 20. Dan untuk di baris C, 60 dan 20, sehingga menghasilkan 40. Setelah itu kita mencari angka yang terbesar, karena di sini masing-masing kolom dan baris memiliki angka terbesar. Saya akan menggunakan selisih kolom, karena di kolom Tangerang ada angka yang terkecil. Di sini ada angka terkecilnya yaitu 30. Lalu kita cek demand dan supply-nya. Demand-nya itu 300 dan supply-nya 250. Kita gunakan yang terkecil yaitu supply, kita masukkan 250. Nah, demand-nya ini sisa 50. Karena supply sudah habis, maka 70 dan 50 tidak dapat digunakan kembali. Lalu, kita lanjut ke penyelisihan kedua. Untuk yang kedua, karena kolom pertama ini sudah untuk 50 dan 70 sudah tidak bisa digunakan, maka tidak bisa dihitung. Kita hanya menghitung angka 20 dan 60 pada kolom Bogor, sehingga mendapatkan selisihnya itu 40. Lalu 80, 70 pada Tangerang, selisihnya 10. Lalu 40 dan 20 pada Bandung, sehingga selisihnya 20. Selanjutnya mencari selisih baris. Untuk baris pertama, ini tidak dapat digunakan, sehingga tidak perlu kita hitung. Untuk baris kedua, kita perlu menghitungnya, yaitu 20 dikurang 40 itu 20, dan 60 dikurang 20 itu 40. Kita mencari selisih yang terbesar, itu ada 40 di baris, ada 40 juga di kolom. Nah, karena selisih besar baris ada 40, maka saya akan menggunakan baris C sebagai langkah keduanya. Baris C, di sini ada angka terkecil yaitu 20. Ia memiliki demand 100 dan supply-nya 150. Karena demand-nya 100, kita menggunakan 100 untuk 20 dan supply-nya sisa 50. Sehingga 40 dan 70 tidak dapat digunakan. Karena 40 dan 70 tidak dapat digunakan kembali, berarti tidak dapat dihitung. Lalu kita lanjut ke penyelesaian ketiga. Penyelesaian ketiga itu ada 20 dan 60 itu 40, 80, 70, 10, dan kolom Bandung tidak dapat dihitung lagi karena sudah diisi semua atau demand-nya sudah habis. Sedangkan untuk selisih baris, untuk baris pertama tidak dapat dihitung, dan untuk selisih baris B itu ada 60 dari 20 dikurang 80, dan 60 dan 70 dikurang 60 ada 10. Sehingga dari baris dan kolom, selisih yang paling besar itu ada di kolom. Sehingga kita akan gunakan kolom Bogor untuk langkah selanjutnya. Di sini angka terkecilnya ada 20. Maka kita gunakan 20 dengan demand dan supply ada 300, kita langsung gunakan 300. Supply dan demand-nya sudah habis, 60 di baris C tidak dapat digunakan, 80 di baris B tidak dapat digunakan.
Selanjutnya, kita cari lagi penyelesaian keempat untuk langkah selanjutnya. Karena kolom Bogornya ini sudah tidak dapat digunakan kembali angkanya karena sudah habis demand-nya, kita tidak perlu menghitungnya. Lalu untuk kolom Tangerang, di sini sisa angka 70. Kita masukkan 70. Lalu di kolom Bandung, itu sudah tidak dapat digunakan kembali, maka tidak perlu kita hitung. Untuk selisih baris, pada baris pertama itu sudah habis semua dan tidak dapat dihitung. Untuk baris kedua sudah terisi dan sudah habis, tidak dapat dihitung. Dan untuk baris ketiga, itu terdapat angka 70. Nah, karena untuk baris dan kolom selisihnya itu 70, kita gunakan kolom Tangerang pada baris C, yaitu terdapat angka 70. Di sini demand-nya tadi sisa 50, karena sudah dipakai dengan 30, dan supply-nya sisa 50 juga, karena sudah dipakai dengan 20. Sehingga kita langsung masukkan semua, 50 untuk 70. Kita cek terlebih dahulu, apakah sudah sesuai dengan jumlah demand supply sebelumnya. Untuk demand-nya, pada kolom Bogor itu ada 300, sudah sesuai. Selanjutnya kolom Tangerang ada 250 tambah 50, itu sudah sesuai 300. Dan kolom Bandung itu 100, sudah sesuai dengan demand-nya 100. Selanjutnya supply-nya 250 pada baris A, sudah sesuai. Dan supply pada baris B itu 300, sudah sesuai. Supply pada baris C itu ada 100 tambah 50, yaitu 150, dan sudah sesuai semua. Karena sudah sesuai, kita lanjut mencari biaya total, yaitu 30 dikali 250, 20 dikali 100, 20 dikali 300, dan 70 dikali 50. Yaitu 7.500 ditambah 200, 7.500 ditambah 2.000 ditambah 6.000 ditambah 3.500. Sehingga pada metode FAM mendapatkan biaya totalnya itu 19.000. Dari ketiga metode tersebut, kita mendapatkan biaya minimalnya itu pada metode inspeksi dan metode FAM, yaitu 19.000. Dikarenakan pada metode inspeksi dan FAM itu, perhitungannya dimulai dari angka minimal atau angka produksi terkecil. Sedangkan untuk metode Northwest Corner, itu dia tidak peduli dimulai dari angka yang kecil atau angka yang terbesar. Sekian penjelasan cara penyelesaian dari soal ujian tengah semester Matematika Sistem Informasi 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.